Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila rahi ayman ja'ala badal salima muqallidin fi din wa ila rahi wa nabil amidin wa syandi wa su'ina sunallahi farakun sanina ulya ilaihi anamkan wa syarina maghribiha bariya bariya biladi wajib bariya wadidi wa sunan syakabi wa niwari iswani kamil qadrin jalani radiyallahu anhu manjamain anallahu wa barakatuh wa syifani wa qarbani fi dini wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila rabbika baina wa baina wa madina wajadina wajadina wa khalina wa khalatina wa namtina wa shayna wa shayna wa jamshina fi adina wa sanasana saykhana ala ma shashi wa gaisan wa misasi gatira jannata sallallahu alaihi wa sallam. وصلهم وفرهم وسجد ولمن دم عليهم إلى نبيك جمشنا في لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى الذين تمنشنا في معاد البيت صلى الله عليه وسلم قال سمر سيدنا قال سمر سنة قال سمر من مرسول ما سمر قال سيدنا قال سمر في أقبل سيدنا قال فلان قال سمر بس من قال سمر قال سمر قال سمر قال من قال سمر عليهم ثم ذي قال سمر رسول الله كريم جاد مريم دعوا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى دينة المسلمين. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa nakhusu fil khassa ila tasabi. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. La ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal 'azim. 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 Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir.
La haula wala quwata illa billah. 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حفيظ يا لطيف يا ناصر يا وكيل يا الله يا حفيظ يا لطيف يا ناصر يا وكيل يا الله يا حفيظ يا لطيف يا ناصر يا وكيل يا الله يا حفيظ يا لطيف يا ناصر يا وكيل يا الله يا حفيظ يا لطيف يا ناصر يا وكيل يا الله يا حفيظ يا لطيف يا ناصر يا وكيل يا الله يا حفيظ يا لطيف يا ناصر يا وكيل يا الله يا حفيظ يا لطيف يا ناصر يا وكيل يا الله يا حفيظ يا لطيف يا ناصر يا وكيل يا الله يا حفيظ يا لطيف يا ناصر يا وكيل يا الله يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين 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 بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ما كان الذي فمن الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا يسوء الخير إلى الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا يهدي من السنة إلى الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ما كان يهدي فإن الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا يسوء الخير إلى الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا يهدي من السنة إلى الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ما كان يهدي فإن الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا يسوء الخير إلى الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا يسوء السوء إلى الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا يهدي بلا سند إلى الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في ضلال وأرسل عليهم نارا أبابيل ترميم 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 ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في ضلال وأرسل عليهم نارا أبابيل ترميم 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 ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في ضلال وأرسل عليهم نارا أبابيل ترميم 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 ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صديق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صديق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صديق الوعد الأمين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Tahassantu bidil izzati wal mulki wal malakut. Wa tasamtu bidil qudrati wal qahri wal jabarut. Wa tawakkaltu alal hayy alladhi la yanam wa la yamut. Dakhaltu fi zilli wa dakhaltu fi dhilli wa dakhaltu fi amanillah. Nasru min Allah wa fathun qarib wa bashir mu'minina bihaqqi kaf ha ya ain sad fi tu bihaqqi ha mim ain sin wa humidu. Bila haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil nusirtu la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa inni udhu bi rabbi rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bil hisab. Wa qala Musa inni udhu bi rabbi rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bil hisab. Wa qala Musa inni udhu bi rabbi rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bil hisab. Allahumma rabbana 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 misal jabaruti kulli misal wa nasuya bi ridani ti haqqi hurmatika بحمايتك لمن بيدك نسألك اللهم يا الله يا الله يا الله يا سميع يا قريب يا مجيب يا شريف يا منتقم يا شديد البأس يا جبار يا قهار يا من لا يجبر جبابره ولا يدمع على كل مدمرين من الملوك ولا كسره أن أجل كاد من كادنا في النهر ومر من مر بنا لا يفرنا وفرنا وكيان فيها ومن أصبرنا شبنا هدا اجعله يا الله يا الله يا الله يا سيدي موسى قال إليها ومسودا فيها وأسر عليها اللهم بحق كافها يا عين صاد إفنا مرينا ملك مرينا وجري ولم بنا وأسر ولمن جلني بني في اليوم والغدا اللهم بدد شملهم اللهم فارق جمعهم اللهم أغرد لنا اللهم جنينا رضا عليهم اللهم أرسل عليهم عليهم اللهم أجرنا من الإمهال وغرادي وردنا وردنا لقد مرد بريق الآمل اللهم مزقهم كل ممزق مزقهم على أعدائك إني سر الأنبياء ورسلك ولك على أعدائك اللهم إنا سرنا إني سرك الأنبياء ورسلك ولك على أعدائك اللهم إنا سرنا إني سرك الأنبياء ورسلك ولك على أعدائك اللهم إنا سرنا إني سرك الأنبياء ورسلك ولك على أعدائك اللهم لا تمكن أعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن أعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن أعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا حميم 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 هم الأمر وجنا سوف لنا لا ينصرون حميم عين سين قاف ما يدون مما نخاف اللهم كنا شر أسئلة جل محل للبلوى اللهم كنا شر أسئلة جل محل للبلوى اللهم كنا شر أسئلة جل محل للبلوى اللهم دنا من لا رجع فوق الآمل اللهم دنا من لا رجع فوق الآمل اللهم دنا من لا رجع فوق الآمل يا هو يا هو يا هو يا من له له لفضله إلى نسألك الجلال جل نسألك الجبل الجبه إلى نسألك الجلال جل نسألك الجبل الجبه إلى نسألك الجلال جل نسألك الجبل الجبه يا من أجاب سننا نوحا في قومه ويا سننا في علمه ويا من أسر سنبر على عاديه أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين أنت مولانا فانصرنا على القوم الفاسقين يا من رد سننا يسوع سننا يعقوب يا من كشف دور سننا أيوب يا من أنجم دور سننا زكريا يا من قبل تسمية سننا يونس بن متى نسألك اللهم يا الله يا الله يا الله بأسر يا صبي هذه دبل سنجابه وبكرمة سلك ويربني من سن شديد رضي الله عنه قبل منا ما بينا هناك وأننا ما بيتسانا نسنا ودنا ودنا لمن المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إن قطع أمرنا وعزتك إلا فيك إن أنت أسكرت وقبل شيء منا خيرة الله يا خيرة الله يا خيرة الله يا خيرة الله jadi sari busana fi ali unadina ya kharat Allah dari dunia majar baru jana Allah mujira wa kama bila wa bila nasira wa bila wa bila nasira wa kama bila wa bila nasira ya wahidu ya ya halim ya wahidu ya ya halim ya wahidu ya ya halim hasbunallahu wa ni'mal wakil man mawla wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim salamun ala nuhin fil alamin salamun ala nuhin fil alamin salamun ala nuhin fil alamin istajib lana amin
استجب لنا آمين استجب لنا آمين فقضي دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين حسبه لا يري لما سالكن وكذلك القوم المجرمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين والحمد لله رب العالمين بسم بنور ببركات سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق سورة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل افعل يا الله يا الله يا الله بيديك أيدي ودين المسلمين كما فعلت بأصحاب الفيل وأنجر كيدهم ككيد أصحاب الفيل وأرسل عليهم طيرا كطير أصحاب الفيل وأنزل عليهم يا الله يا الله يا الله حجارة كحجارة أصحاب الفيل والسير وأسن كسر أصحاب الفيل هذا دعاؤنا كما مرنا فاستجب لنا يا الله يا الله يا الله كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين بما ظلمنا والمسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الهنا وسننا مولانا فاسنا قوم الكافرين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الهنا وسننا مولانا فاسنا قوم الظالمين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الهنا وسننا مولانا فاسنا قوم الفاسقين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر إلهنا وسننا مولانا فاسنا قوم المفسدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلهنا وسننا مولانا فاسنا قوم الحاسدين. عليك يا الله يا الله يا الله بيديك عدد ودين المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين. نرت بك الأذى من كل وساد وبالإسم نرميهم من البعد بالشتى. نرت بك الأذى من كل وساد وبالإسم نرميهم من البعد بالشتى. نرت بك الأذى من كل وساد وبالإسم نرميهم من البعد بالشتى. سألتك بالاسم المعظم قدره ينجيناه جل جل جل. سألتك بالاسم المعظم قدره بأنجيناه جل جل جل. سألتك بالاسم المعظم قدره بأنجيناه جل جل جل. وعطف قلوب العالمين بأسرهم علي وألبسني قبولا بشرمخت. وعطف قلوب العالمين بأسرهم علي وألبسني قبولا بشرمخت. وعطف قلوب العالمين بأسرهم علي وألبسني قبولا بشرمخت. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأوان المقتحمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأوان المقتحمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأوان المقتحمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي ولله الحمد. الله الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم
ni'mal kafi walillahil hamd. Allahul kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi walillahil hamd. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'alumun lairin irin wa dengan segala hari wali ihya ini wa syukuri nikmati biniyati salatikatin mafahum. Wala musannaf rahimakumullah Syekh Imam Mawardi dalam bab al-babu rabi fi adabi dunia. Jadi teman-teman untuk membedakan antara orang yang masih menghargai karya orang lain ya, atau dikatakan menghargai musonef, itu bisa dilihat dari ketika awal ngaji itu biasanya mbahnya itu kola musonef rahimahumullah. Nah kalau kitabnya hadis biasanya nanti disebutkan hadis-hadisnya, kola gurunya siapa itu Mas Ari misalkan dalam sanad yang sama gitu, untuk menghargai sanad keilmuan ya, untuk menghargai ya mata rantai, bukan hanya menghargai bahwa ngaji kita itu tetap berkesinambungan ya, kemudian tidak ada guru sanad-sanadnya. Nah kalau kitab mulai itu saja. Jadi positioning bab Syekh Imam Mawardi dalam kitab Adabud Dunya Wadin ini perlu kita tiru. Maksudnya kita tiru adalah dia mengajak pertama kan dulu awal-awal tentang ilmu ya kan, tentang ilmu, kemudian adab murid terhadap guru, setelah itu adab guru terhadap murid, atau dikatakan bab adab gitu ya, ilmu, adab dan adab. Kemudian baru setelah itu adab fiddin, adab-adab terhadap agama, adab-adab dalam beragama ya kan. Nah kemudian sekarang adalah adab dunia. Jadi kemarin itu ada yang bertamu kepada di aksara ya, dan dia merasa kayak bagaimana ya, jadi sama guru, jadi gini ya teman-teman, gurunya itu kayak selalu mengajak kayak 24 jam gitu loh. Ya mohon maaf lah, ini bukan sentimen terhadap satu ini ya, gurunya ini dilalahnya adalah habaib gitu kan, dan habaib dia seusia kita 25. Nah kemudian dia kayak merasa gak enak gitu loh, karena sudah 8 tahun mengikuti gurunya ini, kemudian sekarang dia kayak menolak, kayak berat gitu. Nah kemudian tanya kepada saya jawab dengan ya sesuai kondisi lah dia lah, karena kata dia kan butuh waktu gitu ya, karena kalau sama Habib dimintai untuk menemani dan semacam gitu kan. Nah pada intinya kemudian saya kalau kita itu untuk kita nggak apa-apa misal terputus dari guru karena ada keadaan kewajiban, katakanlah kita mencari nafkah gitu kan, yang mencari rezeki dan semacamnya, nggak apa dengan guru. Terus saya balik, apakah guru dengan itu kemudian memberi nafkah dohir gitu, atau memberikan kebutuhan dasar? Dia menjawab enggak sih, cuma ilmu-ilmu gitu. Nah makanya ya nggak apa-apa, kecuali kalau gurunya sudah memberi ilmu, terus memberi ilmu juga kehidupannya, entah itu gaji upah yang layak gitu, nggak apa-apa, ikut 24 jam, jangan boleh putus. Tapi kalau ini hanya memberi ilmu saja tanpa ada memberi gaji dan upah, ya nggak apa-apa, izin tapi dengan cara yang baik gitu. Saya bilang gitu. Nah terus saya balik, makanya itu kitab-kitab adab itu kebanyakan tidak hanya adab murid kepada guru, tetapi juga adab guru terhadap murid gitu ya. Jadi kalau memang benar-benar guru itu tahu kondisi muridnya, murabi pasti akan mengizinkan boyong. Yang misalkan gurunya pasti ketika alasan muridnya untuk boyong atau pisah sama gurunya dengan keadaan yang logis, ya pasti nanti akan diizinkan. Rezeki orang tuanya yang memang benar-benar sakit pasti. Ya karena guru juga tahu adabnya gitu. Artinya adalah selama ini kita sebagai POV murid, kita selalu menerima bahwa murid harus begini, harus begitu ya. Padahal di kitab-kitab yang kita pelajari tidak hanya adab murid kepada guru, juga dibahas tentang adab guru pada murid. Nah saya kira semua yang ada di ngaji ini sudah menuju guru ya, sudah menuju guru, entah itu guru anaknya sendiri ataupun guru kehidupan di lingkungan sekitar. Setidaknya ketika kita menekan
menekankan adab terhadap murid-murid kita juga harus bisa memastikan bahwa adab kita terhadap murid juga terlaksana gitu ya, supaya tidak kaku, tidak saklek gitu loh. Kalau kita ini juga ada aturannya, makanya di dalam undang-undang ada undang-undang profesi guru ya teman-teman, ada undang-undangnya. Meskipun apapun undang-undangnya, permasalahan guru ya tetap ekonomi ya. Ya semoga nanti bisa lah. Jadi intinya gitu teman-teman. Artinya adalah kitab ini mengajari kita dalam positioning babnya. Pertama diprioritaskan ilmu dulu, diprioritaskan ilmu dulu. Jadi ketika kita punya anak atau kita membangun sistem, yang pertama dijunjung adalah ilmu dulu. Setelah itu baru tentang adab. Karena apa? Ketika diadakan adab itu supaya penggunaan ilmunya ini tidak melenceng gitu loh. Baru kemudian terhadap hal-hal duniawi, baru ada di dunia. Nah, dibalik dunia dulu, ya maksudnya membahas tentang materi dulu tanpa didasari dengan emosional yang kekal. Nah, nanti bahaya, materinya tadi bisa menyilaukan dia. Zaman sekarang aja yang mohon maaf belajar adab dulu baru dunia saja masih banyak melenceng, apalagi dunia dulu baru adab. Ya tergantung manusianya. Kembali setidaknya kitab Adab Dunyawatin Imam Mawardi ini menunjukkan bagaimana kita dalam merangkai sistem kehidupan, bagaimana kita beraksiologi. Qala musannif rahimahullah fi tabihi Arabiu al-babu utawi bab Arabiu kang kaping 4 iku fi adab dunya ing dalem nerangake pira-pira adab dunia, etika duniawi. Al insanu utawi menungso, insan menungso iku madaniun kang bangsa maju ditepihi kelawan wateke ya, bangsa yang kebudayaannya maju, yang beretika, kokoh, yang mapan secara emosional. Iklam anallaha temen-temen Gusti Allah Ta'ala lana fi banyak di lestariake kudratihi yang lana fi kudratihi lestariake kekuasaannya Allah, menunjukkan kekuasaannya, balihu hikmatihi lan banget untuk sampurnane hikmah itu kebijaksanaan Allah. Pelako gawe sinten Allah al khalqa ing makhluk kita diri kelawan oleh merintahi makhluk wa fatorihim lan agawe sinten Allah ing makhluk kita diri kelawan pestane Allah, kelawan pesane Allah. Tentang manusia ya teman-teman, tentang manusia. Kalau di dalam ilmu mantek ya, terminologi tentang manusia yang kita kenal adalah al-hayawanatun natik ya, hewan yang bisa berbicara, berpikir, banyak bijaknya. Dalam ilmu evolusi ya, dalam ilmu evolusi yang dikenal oleh Darwin ya, kemudian dikembangkan oleh banyak manusia, dikembangkan oleh banyak ilmuwan, kemudian disebut Homo sapiens. Manusia itu maksudnya kalau di dalam ini saya pakai paradigma ilmu barat ya, tadi sebagai perbandingan bahwa makhluk hidup itu kan banyak spesiesnya ya teman-teman, banyak spesiesnya. Manusia itu masuk dalam spesies Homo ya, spesies Homo. Nah, kita yang saat ini yang bagaimana kemudian dinamakan kita namanya Homo sapiens, artinya adalah sapiens itu spesies ya, spesies itu Homo, kemudian jenisnya apa? Jenisnya adalah sapiens. Artinya kita adalah spesies Homo manusia yang bagaimana jenisnya yang bijak, manusia yang bijak, hanya Homo sapiens. Jadi kalau menurut ilmu evolusi barat tidak hanya manusia ini, tidak hanya kita saja Homo sapiens, maksudnya manusia tidak hanya yang bijak saja, banyak manusia. Jadi kayak gini, misalnya kucing itu spesiesnya Panthera ya teman-teman. Di sini kalau ada yang belajar tentang biologi akan enak, Panthera ya kan lah, kucing. Nah, kemudian ada harimau, ada singa, ada kucing hutan, ada macan akar, ada macan tutul ya. Nah, kemudian itu genusnya apa? Itu namanya genus ya. Kemudian ada harimau, ada macan tutul, ada macan akar, itu namanya genus ya, teman-teman ya. Saya dulu sempat belajar juga nih kan zaman-zaman mana. Misalnya kalau kucing yang harimau maka dinamakan Panthera tigris ya, Panthera tigris, Panthera dia ada spesiesnya. Genusnya apa? Tigris harimau ya kan. Nah, kemudian kalau kucing yang singa bagaimana? Berarti Panthera leo dan semacamnya. Panthera kemudian yang kucing yang warnanya hitam ya, itu namanya berarti Panthera pardus ya, alias macan kumbang yang ada di Nusa Kambangan dan di Pegunungan Jawa sebanyak. Nah, itu. Jadi kita adalah
Maksudnya apa? Kita adalah manusia, manusia bagaimana? Yaitu yang jenisnya adalah sapiens, yang bijak, ya, menurut ilmu evolusi. Nah, dalam mantik agak mirip terminologinya, yaitu sebagai haywanatun natik, hewan yang bisa berbicara, hewan yang bisa berakal, dan yang bijak juga. Nah, bedanya kalau di dalam ilmu mantik itu selain anak insan, ya semuanya hewan gitu. Ya udah hewan-hewan binatang yang kita tahu. Tapi dalam ilmu evolusi kita itu binatang yang sapiens, binatang yang bijak. Itulah kita adalah manusia ya. Selain itu ada manusia yang lain juga ada dulu ada namanya sebelum itu ada Homo erectus ya, ada Homo erectus ya. Ada juga yang Homo soloensis yang ditemukan fosilnya di Sangiran itu ya, di Sragen ya. Dan juga ada apalagi Homo erectus, ada Homo rudolfensis. Homo rudolfensis itu yang hidupnya di Nah, kita ini Homo sapiens ya, menurut evolusi adalah manusia yang bijak, yang sehidup, yang hidup secara bijak, yang sudah tertata rapi. Lah, Homo erectus, kemudian Homo Homo rudolfensis dan Homo yang lain itu sudah punah. Entah itu ada yang punahnya gara-gara bencana dan ada yang kalah bertarung sama kita. Dan itu insan. Nah, kita adalah Homo sapiens alias haywanun natik ya. Begitu. Terserah teman-teman mau mengambil definisi yang mana, intinya kita bisa berpikir gitu ya. Makanya di grup itu kalau kita nggak bisa mikir, jangan-jangan kita ini adalah Homo erectus, jangan-jangan. Nah, kemudian bagaimana Homo sapiens itu kemudian? Fakana mongko ono iku min latifin saking lembute ma perkara dabaro kang merintahi atau yang mengatur sinten Allah babadi alam menjelaskan atau sudah menentukan secara gamblang main perkara kodaro kang mesti sinten Allah. Jadi Allah itu dengan kebijakannya, dengan bijaksanaannya itu menciptakan manusia dengan mengatur, sudah mengatur manusia, dan apa takdirnya itu sudah diatur. Kita akhirnya Allah ing menungso muktajina ing piro-piro kang butuh. Nah, kita butuh fatorohum lan agawe dengan Allah ing menungso ngajisina ing piro-piro kang apes. Nah, ini benar, kita dibuat apes ya, memang kita butuh banyak hal. Makanya taraf kehidupan peradaban kita itu bertahap ya. Kemudian misalnya kita ambil dari ilmu sejarah ya, misalkan dulu kita hidup di zaman, bisa berpikir dulu sapiens zaman batu ya, yang menggunakan batu, dolmen dan yang lain-lain. Setelah itu penemuan teknologi pertama kita dianggap sebagai api ya, kemudian yang membedakan kita dengan binatang. Nah, kalau binatang kan makan kemudian mentah gitu aja, dan makan buah misalkan, makan jagung, makan durian, ya udah digepuk, dibanting gitu. Kemudian makan ketela, kemudian langsung dimakan gitu kan. Akhirnya apa? Kemudian menimbulkan dia ini menjadi kuat, giginya kuat. Makanya orang-orang manusia prasejarah itu kelihatan rahangnya itu kuat-kuat karena yang dimakan itu makan makanan yang mentah, kayak kan makan ketela katakanlah, watos menurut saya, atau makan degan atau kelapa itu ini ya, membukanya pakai ini. Nah, kalau manusia kan enggak, karena manusia menemukan api, kemudian api tadi kan berasal dari gesekan-gesekan batu ya, pertama ya, batu gesek-gesek ya, batu yang mengandung nikel yang belum diambil karir dan kawan-kawan misalkan. Akhirnya batu zaman dulu kan namanya digesek seret gitu langsung jadi api gitu kan. Nah, kalau sekarang batunya udah macam-macam malah jadi batu ginjal ya kan. Itu kemudian menjadikan api, dan api itu nggak sengaja membakar ilalang. Kalau ceritanya ya, cerita-cerita ilmuwan-ilmuwan peneliti itu, saya ambilnya dari bukunya Homo Sapiens, Yuval Noah Harari, penulis Yahudi tapi nggak bahas tentang Yahudinya. Jadi kemudian membakar, nah kemudian membakar tela, membakar buah-buahan, nemu yang sempat belukar kan itu kan katanya terbakar, itu buah-buahnya ditemu. Nah kemudian loh, kata mereka kan, otak kan bisa berpikir kan, kok ini setelah terbakar kok malah bahannya ini buah-buahannya bisa lebih lembut. Nah akhirnya mereka kecanduan tuh memakai api ya. Akhirnya kalau nemu apa-apa ikan dibakar dulu ya kan, karena kok lebih enak, kok lebih seger, kok lebih gurih, dan pencernaannya lebih cepat gitu kan. Bayangkan dengan simpanse yang butuh 5 jam itu untuk menggigit macam-macam yang mentah. Jadi kita kan sayur kangkung langsung dimakan langsung keluar kan juga bisa kan. Jadi gitu, makanya homo-homo yang lain atau hewan-hewan itu rahangnya kuat karena makanya mentah. Dan manusia karena saking enaknya akhirnya ya tadi kalau sudah matang, gigi kita ya kayak gini nih giginya ya, kayak gini mentok gingsul lah, mentok-mentoknya ya. Masalahnya akhirnya kita malah homo hominidus, manusia yang memakan manusia yang jadi serigala bagi manusia yang lain.
kondisinya kita apes secara iman. Allah memang menggunakan kita diciptakan secara apes di sini. Tapi secara ilmu sejarah juga masuk akal. Kita semakin lemah, semakin kesini semakin lemah fisiknya. Ya kuno supaya ono tetapi ono sinten Allah pilihina kelawan semugih maksudnya mandiri dan iku kang deweni. Di sisi lain Allah menciptakan kita ben butuh ben apa sih ben bahwa Allah itu kemudian aku loh sing maha murbawaseso. Allah itu sang maha perkasa gitu. Tapi kita bilang kelawan takdir Allah muhtasan dan diantar oke kata isiruna sehingga Allah roh takdirati kelawan takdir Allah annahu temen setunikan Allah iku khawalun yang pencipta sang mencipta wayu imunalan merohake dengan Allah yang kita bihina kelawan semugihi Allah hina itu yang gak butuh yang berdikari yang tidak butuh orang lain anahu teman setuni Gusti Allah iku rozikun sing paling rezeki awake dhewe iki salat ya Allah gak butuh salat kita Allah gak butuh zakat itu ya awake dhewe gak zakat pun Allah tidak akan mengurangi sifat ketuhanannya dan tidak berkurang sedikit dari Allah awake dhewe ya butuh zakat karena zakat itu bukan persembahan jadi itu yang membedakan Islam itu yang kemudian keren ya bahwa ibadah kalau yang lain kan bahasanya kan persembahan ada yang sajen dan macam-macam persembahan kepada Tuhan sang pencipta kok dikasih persembahan kasih hadiah buat apa nah itulah bedanya kita itu ya udah pokoknya kita ibadah no ya Allah gak butuh ibadahmu tapi itu adalah murni Islam mengajarkan bagaimana kita itu sadar ibadah kita itu sadar bahwa kita itu orang yang makhluk yang lemah yang butuh ibadah itu tidak sombong kanut anak mau kemanut atau tunduk itu hati kelawan hati Allah kalau ibadah karena teman harapatan lebih ada kalanya kita ibadah kepada Allah itu gara-gara memang kita itu memang ya kita cinta gitu loh cinta terhadap Allah tapi kadang ya wedi siksa dan wedi azab dan lain-lain levelnya kan nanti ada yang mukhlasin mutakin dan juga apalagi itu mukhlasin mutakin dan satu lagi lupa saya wanukiru lan ngakoni biduksani kelawan kurang kajian kerana apa selahajatan lan butuh cuma jalan nulin dari akeh dengan Allah alkin sana menungso aksara kang akeh apa nih hajat tubuh tadi minjamil hayawan saking sekabiannya di hewan kita itu paling banyak butuhnya ya kalau kata Zufal Nuah ya simpanse itu sepupu kita butuhnya apa ya pokoknya mangan turun yang sarwet nah diri mangan cek masak disik ngopi cek ngupek dan lain-lain dulu kok hewan-hewan sepupu kita itu ya sama makhluk yang lain itu kan nikah ya rapi ya gaya rapi gitu kan pokoknya kuat gitu kan dan yang itu ya rapi wah macam-macam rukun yang selimo ditambahi kudu rumah dewe kudu kendaraan kudu mapan dan lain-lain akhirnya kan awal dewe aksal hajat imin jamil hayawan kita itu orang yang paling makhluk binatang ya yang paling banyak butuhnya kita itu liana minal hayawan ini kerana setengah sangi berapa hewan apa mah perkara ya stakil mungkin kan dewe ini binafsihi kelawan dewe ini mah kelawan yo maksudnya butuh terhadap diri sendiri kadisi saking jinsine mah alias solidar bahasa ininya solidar ya singa enggak singa bergerombol harimau itu solidar ular solidar orang hutan itu juga meskipun hidupnya berkelompok tapi enggak terlalu membutuhkan yang lain lah apa itu kesepian wes udah story aku memang mengharapkan kesepian aku memang mengharapkan sendiri tapi aku takut sepi ya karena ditinggal nikah langsung galau kayak dunia ini kayak maknanya gitu kan itulah ya kita itulah kelemahan kita bayangkan binatang misalkan hewan burung rangkong ya. Rangkong itu meskipun pasangannya mati dia nggak akan mencari yang lain lagi dia tetap kokoh setia nggak nyari yang lain lagi dia tetap urip setelah bahwa tapi setia banget nggak ketok depresi yang kemudian bunuh diri kan jarang sekali kita melihat hewan itu kemudian bunuh diri kan binatang yang bunuh diri kan manusia doang dari sekian rumu-rumu yang lain kan mati ya mungkin adalah mati gara-gara stres ya misalkan kayak burung yang ditangkap habitatnya yang tiba-tiba berubah itu stres tapi nggak sampai ke level yang itu bunuh diri nggak nyampe
kemudian gajah ini jeblosnya dirinya ke jurang itu kayak enak. Terus jerapah misalkan gara-gara susah ininya susah nyari air, mau melahirkan harus membanting dari 2 meter turun ke bawah gitu kan misalkan. Landak yang bagaimana bereproduksinya itu landak duri semua gitu kan. Tapi nggak ada ceritanya itu, saya nggak ada ceritanya hewan kemudian bunuh diri. Awalnya dewi manusia kok enak bahasa itu bunuh diri kan begini. Akhirnya ketika ada orang yang bunuh diri bisa dipastikan itu akalnya bermasalah, kejiwaannya bermasalah. Karena sifat dasar dari binatang itu adalah bertahan hidup. Sifat dasar dari makhluk adalah bertahan hidup. Wal insanu utawi menungso madbuun iku den paringi watek ngalami iftikori ngalasi butuh ila jinsi maring jinsinya. Kita butuh sama yang lain. Gak enggak. Masnya tuhu utawi amrih tulung, amrih pertolongan iku sifatan sifat lazimatan kan tetep kita terhadap watek yang menungso. Ya, kita punya akal di sisi lain kita dikasih watek, dikasih kudrat yaitu untuk butuh terhadap orang lain. Wakil kotun lan kedadian kok imatun kan cecek ya sempurna. Ahsanu takwim ya fi jawahiri dalam sucone. Artinya yo selain dulu kan homo-homonya dulu kan ada yang merangkak kayak simpanse itu, ada yang membungkuk, kemudian kita kan kalau kata Darwin itu manusia yang berjalan dengan tegak ya. Selain itu, selain fisik kita yang berjalan dengan tegak, jawahir kita, hati kita juga tercipta dengan lembut. Jadi nggak ada sifat-sifat kebinatangan yang kemudian kita serampangan membunuh yang lain itu nggak ada. Binatang-binatang kan masih banyak. Masalahnya kita tidak membunuh manusia yang lain, tapi banyak yang kemudian membunuh dirinya sendiri. Kita udah bilang ya teman-teman. Bali dari kalian krono mengkono kolang dikasih Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa kulikola dan dari akhir sapa alisan menungso. Untuk Ivan halikan apes pokoknya apes lemah. Ani sobri saking sabar, gak sabar. Amas saking perkara dua utawi insan ilahi maring mah iku mustakirun kan butuh. Kita awake dhewe gak sabar. Pokoknya gak sabaran ngono lah. Tanpa sosok dino yang susah minta ampun. Ya, Allah kalau nafsu ya Allah berat Masya Allah. Maka malala nyonggo perkara wa utawi insan antu saking mah iku aja tentang apes. Lima lan krono perkara kana ana sapa lisan menungso iku aksaru luwe akeh apane hajatuhu hajate iman paling akeh ning sambil hayawan setengah saking pira-pira kabeh hewan turu gare turu rumah itu AC ngomongnya di kota itu harap mati lho awake dhewe semati gitu ya repot awake dhewe apa di Jakarta yang kemudian hidup susah mati tambah susah nyari kuburan di Jakarta karena lahannya sudah menyempit karena mau ono harus iku luwih pertelo apa nih kasihan apa sih jadi jangan menganggap manusia sombong dengan segala kesempurnaannya sesekali kita juga harus melihat kelemahan-kelemahan kita daripada binatang-binatang yang lain teman-teman yang terkadang krono temu semuanya kebutuhan awake dhewe iki butuh ya kan dari kebutuhan ila syai maring sesuatu butuh terhadap sesuatu iku kita perlu butuh ilahi maring syai kalau kita itu butuh kan kemudian ya namanya butuh kan kita mengandalkan kebutuhan tadi ya kan nggak bisa terlepas dari itu candu lah kalau mustaqil kita yang butuh padahal orang yang butuh itu ila syai maring sesuatu itu ajis apa sih yang lemah anhu saking syai ya kan maksudnya ini kita itu paling banyak kebutuhannya kita itu membutuhkan banyak hal ya. Padahal orang yang membutuhkan sesuatu itu berarti menunjukkan kelemahannya. Nah, Ghazali itu kalau di dalam pihaknya, kalau ketika saya bisa membaca apa, berarti beliau menganalogikan, berarti orang yang paling miskin itu ya raja, karena raja itu banyak butuh. Sedangkan orang yang kaya adalah ya rakyat biasa itu, karena di dalam ilmu tasawuf semakin banyak butuh, berarti semakin lemah. Ya, wong ya logis teman-teman. Prabowo itu pengen metu katakanlah wah itu dikawal mau biro jalur keamanan yang sembarang kalir lah kita turun yang masjid itu aman-aman wae makola batil ukama mutakotimin tigna uka utawi amai semugih manusia tidak butuh terhadap suatu Bukhorun lebih bagus tigna uka timbang saking tidak butuhnya kelawan kita tidak membutuhkan sesuatu itu lebih baik daripada
semakin banyak membutuhkan sesuatu. Intinya gitu. Pak nama angin musini khoso mengkhususkan dan Allah Ta'ala al-insana yang menungso dikasih hajat iklan wah kayak hajat waduhulil ajasilan pertelane apes yang kelemahannya jelas nikmatan kronik nikmat alaihi yang atas insan walufan lan piwales bihi kelawan insan ya kuna supaya ana apa dulil hajat di inone hajat wa muhanatil ajasilan inone kelemahan inanya sebuah rasa lemah yang nunggu nyegah sapa insan itu yang tidak saking latut sombong lah di samping itu kelemahan-kelemahan kita kebutuhan-kebutuhan yang kemudian buat kita lemah itu malah menjadi nikmat karena kita terbebas dari kata-kata sombong tidak ada namanya manusia rajutan kak Jose terung kayak dia dinosi teman-teman dengan tahun bakal mati atau sama NATO mau ini dia nggak berani kemudian diancam Arab Saudi mau nyerang-nyerang nggak berani Trump ya atau siapa Soeharto dulu yang begitu menakutkan di ujung-ujungnya juga tahu sendiri lah ya itulah kemudian atau katakanlah siapa Osama bin Laden yang menjadi teroris itu tetap ketangkep makanya itu yang kemudian menjadi nikmat kita bahwa sejauh menungso itu tetap butuh terhadap yang lain Pak Prabowo itu presiden kemudian tetap di mata di tangannya tukang cukur yo tetap anut baik gitu kan nggak terjadi pada binatang apa enak kemudian singa jantan kemudian dicukur neng singo liane kan gak enak atau harimau katakanlah kemudian makan hasil buruannya cetahan kan juga nggak ada sih hidup ya cita sama harimau nggak satu ekosistem satu ekosistem harimau sama acak itu anjing Sumatera sama Jawa liar ya acak hanya sendiri nanti kalau tahu lalu fan lan piwales biji menungso lihat kuna semuanya ya pokoknya tidak supaya kita tidak sombong bagian lan latut bagian kudrati lan latut kuwasa lian aku yang krono latut sombong sok dan semacamnya ini gitu ya iku markusun dan tancapake fitok ihi yang dalam mata kayak insan tidak setunia yang dalam malikane semudah karena kenapa kemudian manusia dibuat untuk butuh nah karena kalau manusia itu tidak butuh hal-hal yang lain kecenderungannya itu dia akan sombong katakanlah sekarang negara yang paling sombong Israel dia kan merasa kayak wah nggak butuh timur tengah suplai minyak sudah ada dari Amerika nggak butuh teknologi dari Eropa Israel bisa buat sendiri makanya sombong senjata wah kita bisa menghasilkan atom bisa menghasilkan senjata biologis yang mematikan kita sombong ya kan dan bagi utawi latut iku mas tulen menguasani aliginasi insan tidak kodaro dan mereka kosong sop insan ya, nah, kita kalau sudah berkuasa itu ya kecenderungannya semakin banyak berkuasa itu semakin cakar diri ya sekau satu lah kasta-kasta di atas sosial atas ya kan kelihatan kalau teman-teman nyerita akis dan Allah Ta'ala jalika saking mengono tadi sing lanjut tadi lanjut sombong anu saking insan pakola kalah teman-teman inat insan dan teman sudah menungso layan banyak di teman-teman ngacut karo aku yen to ningali sapa insan ing awak dhewe insan istagna ing utuh ing apa jenenge ing sudah mandiri wong kok wis merasa mandiri wah langsung wis gak usah dodok serius wong wedok iso ngerasa golek duit dhewe kan wis tau sendiri lah enggak menciptakan Sumali aku nas nuli ning ono aku luwih kuat apal uri luwih kuat perkara syahidan kang nakseni ana naksi ing ngatasi kurangi insan wa udah halan luwih menjelaskan apa umur dari dan ing pertanda ala patsi ing ngatasi apa sih insan wa an musadani lan mus nembangake sapa batu bahil budaba ibnu rahimahullah rakyatani ora toh nacat menghina sapa sira ingsun binak nasi kelawan kekurangan ingsun manaksu utawi sifat kekurangan iku syambilan kang umum ya kalian biasa bapak tahu sarane wong iku lagi kang duwe di sapa mon yuk kau den paringi kamala ing sempurna baik kulo mongko sempurna so insan kalau sekadaran nyeksen di sapa ingsun anin ing kamasun ingsun iku nakisun kang kurang
Khaira annani saliyane temen ingsun ida kisah iku dalem den pada ake di kelawan ingsun sapa kaum kasih kang akeh takol lalu dadi didik sapa kaum apabila dadi utama apa hadal kalbu bil fadli kelawan keutamaan wal jalan akal tapi ing dalem di ay nama di ada ini ikilah kui mau bil fadli wal hijab keutamaan dan akal atau tahu saya iku mufadhalun dan utama ke walau manaha lamun paring dan Allah al kamalat ibnu adam ing sempurnane apa jenenge al adam akhara dahu mongko nglanggengake sen Allah ing al adam Allah utawi Gusti Allah ma ing perkara iku syaa karep kang karep sinten Allah syaa kang karep sinten Allah iku ya lalu aku sinten Allah ing kalau memang ibnu adam itu kemudian dikatakan sempurna pasti Allah akan membuatnya menjadi langgeng alias apa namanya tidak akan hancur. Nah masalahnya kemudian Allah itu membuat manusia itu binasa sebagai apa? Tapi manusia itu ya memang jenenge hal yang alternatif ya, Homo sapiens karena bijak dan berakal tadi akhirnya dia mau coba untuk menyayangi Tuhan. Nah jadi teman-teman yang mempunyai rezeki yang lebih itu ini ada dua sapiens sama saya nggak promosi ya cuma sapiens sama apa namanya satunya lagi itu Homo Deus ya. Kalau Homo sapiens itu kemudian manusia yang bijak, Homo Deus itu Homo kan tadi ingat ya Homo itu spesies, Deusnya apa Deus itu kata ilmiah dari Tuhan, kata bahasa Latin dari Tuhan. Nah sudah jadi Homo erectus sing rapat iso mikir, kemudian ada Homo sapiens ya. Homo sapiens manusia sing bijak lah, kemudian Homo Deus manusia sapien ini kemudian ingin menyayangi Tuhan, ingin menyayangi dewa, menyayangi dewa lah, dewa ya. Padahal sudah apa namanya sudah doifan ya kan diciptakan dengan apa, tapi dia ingin menyayangi. Contohnya apa? Di buku satunya yang judulnya Homo Deus itu masih miliknya Yuval Noah Harari, manusia itu wis mau menyayangi Tuhan, bahwa di Amerika dan sekarang itu sedang mengembangkan kematian itu bukan takdir, kematian itu hanyalah kegagalan sistem tubuh, kegagalan fungsi sistem apa namanya sebuah tubuh, adalah serangan jantung. Loh, kalau kita itu mereka itu bicara kalau manusia itu pada saat jantungnya bermasalah dan di saat yang tepat kemudian berhasil mempertahankan jantungnya, fungsi jantungnya, dia nggak akan mati kok. Atau asma paru-paru ya, kalau misal dia tahu nih paru-parunya itu kemudian mau bermasalah, ya itu nanti diperbaiki juga tidak akan mati. Ketakutan manusia Homo sapiens adalah tentang kematian, takutnya kan tentang kematian. Kemudian sekarang itu sudah merancang sel jadi sperma nih, telur sperma itu kemudian di apa namanya sebelum dibuahkan ke ke ovum, ke telur itu diteliti dipilih yang paling produk unggulan baru dimasukkan. Nah kalau sistem konvensional dulu kan udah pokoknya udah sing takdir menang ya wis kuwi lahir. Sekarang enggak, dipilih dulu yang paling unggul baru dimasukkan, paling unggul ya. Nah, kemudian bisa diproyeksikan menjadi yang unggul biar bibit unggul lah intinya gitu, kayak gitu. Nah kalau nanam tanaman gitu kan banyak sekali kemudian aspek-aspek Homo sapiens tentang kemanusiaan yang kemudian ingin menyentuh area-area ketuhanan. Banyak kali ya sekarang tentang jenis kelamin yang dulu hanya di dalam Quran, sekarang sudah bisa ya ini USG ya, kalau USG mah kabel kan. Kemudian tentang matinya kapan sekarang juga bisa diprediksi dan banyak hal teman-teman teknologi sekarang. Isra Mi'raj katakanlah, Mi'raj itu yang dari kecepatan Kanjeng Nabi dari Masjidil Aqsa ila Sidratul Muntaha, kemudian manusia menghitungnya sebagai kecepatan cahaya, kemudian diprediksi dan ingin mencapai hal demikian juga. Semua mau dikejar oleh Homo sapiens dan Tuhan bahwa manusia itu segala pergerakannya apapun yang digunakan memakai material bumi. Nah, kalau material bumi ini tiba-tiba habis, nah, iklim rusak. Intinya begitu intinya. Sifat dasarnya manusia itu sebenarnya adalah lemah. Salahnya pun ini ayatnya wa khuliqal insana dha'ifa. Tapi manusia kenapa dibuat demikian? Karena kalau manusia sudah
merasa paling berkuasa dan merasa paling bisa, dia akan sombong dan songong. Wali malam kalau kalakon dari Allah alisana manusa masa ingkang masalah hajat ingkang gepok hajat hiral ajis ingkang tukang pertelo apa sih jelas kelemahannya itu jelas. Ja'ala ndadekaken Allah linaila supaya merkoleh hajatu ing hajate insan asbaban ing beberapa dalane pemasukannya rezeki. Allah sudah memberikan beberapa jalan supaya mendapatkan rezeki manusia. Tidak maring nolak dan tidak inasi maring nolak kelemahan manusia. Hilan ing pira-pira rekodoyo dalahu nuduhake dan Allah ing insan alaiha ing atase rekodoyo bil akli lawan akal. Wasyadahu lan nuduhake dan Allah ing insan ilaiha marang rekodoyo bil fitnati kelawan kelimpatan ya tadi dulu yang jadi manusia diberi akal supaya menjadikan mencari rezeki kebutuhannya dan selain itu juga akal tadi berfungsi untuk menghindarkan hal-hal yang bisa merugikan dia. Nah, supaya tahu seperti itu kemudian diberi namanya fatona kecerdasan. Semua manusia diberi akal tapi tentang kadar fatona kecerdasannya beda-beda. Makanya yang tadi yang hewan-hewan lain katakanlah makan mentah, manusia dimasak dulu, dipanggang dulu. Sekarang ada oven kan. Sekarang ada go food, ada soft food dan lain-lain ya kan. Padahal itu binatang yang lain sama-sama ciptaan Allah itu ular ular king cobra katakanlah ya dalam bahasa Latinnya itu bungarus hadah ya kan, itu harus membunuh pakai ini dulu, nunggu masanya dulu. Atau kemudian rhodostoma atau ular tanah rhodostoma ya, itu harus berkamuflase dulu kalau mau makan ya kan. Kalau kita kan enggak, chameleon alias si chameleon yang bisa berubah warna itu harus berkamuflase dulu atau merubah-rubah warna dulu ya. Kalau kita kan enggak, enak banget awal itu ya. Kolang ngendikan sedan Allah Ta'ala waladhi lan dat waladhi qadara fahada kang mesti fahada mengkono duhake sedan Allah sapa sedan dat waladhi qadara fahada wala mujahid qadara maksudnya mesti akeh sedan Allah ahwala khalqihi ing beberapa tingkahnya makhluk ya Allah fahada mengkono duhake sedan Allah. Jadi sifat-sifatnya makhluknya Allah itu di tabiat-tabiatnya itu sudah ditetapkan, kemudian pada nuduhake Allah ila sabil khairi maring dalam kebaikan wa syariran Allah. Dalam ini teman-teman, Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawi di syarahnya itu membagi beberapa ahwal manusia ya, ahwal atau takdir manusia itu dibagi ya, bahwa tentang kekuasaan Allah ya, tentang kekuasaan kodok takdir itu ada 5, ada beberapa pembagian. Ada 5 yang itu sifatnya pasti kodok ya. Kemudian ada 5 yang sifatnya istihad alias pakai usaha kita harus memperjuangkannya mati-matian. Ada 5 yang sifatnya adalah sudah adat atau adat itu sudah sebagai hukum alam kita, hukum alam gitu adat itu. Ada 5 juga yang jawahir karena itu hati ya, bukan hati. Dan 5 adalah warusah atau warusat warisan ya. Yang 5 pertama ini di kitabnya. Jadi teman-teman supaya bisa membedakan mana hal yang itu harus diperjuangkan mati-matian, mana yang ya sekedarnya, dan mana yang memang itu adalah kebutuhan kita, refleks kita. Nah, 5 yang tentang itu kodok dan kodar yang itu sudah takdir ya, sudah takdir kita mau seperti apapun kita yang hasilnya segitu ya segitu. Itu yang pertama adalah rezeki itu sudah menjadi takdir. Kemudian keturunan keturunan maksudnya, karena gini kadang meskipun ilmu itu bisa sel telur dan lain-lain itu
banyak yang usia muda kemudian ada penyakit rotak ya, tahu ya, yang mohon maaf tempat reproduksinya itu kemudian tertutup tulang gitu, kemudian terhindar untuk ini ya, atau yang memiliki penyakit-penyakit yang berhubungan dengan rahim ya, itu sudah menjadi takdir. Wal ahli wasultani, ahli itu keluarga, keluarga nasab alias nasab ya, nasab kita itu sudah takdir. Wasultani dan juga kekuasaan kita menjadi ketua RT ya. Kemudian sudah berjuang mati-matian gak bisa jadi presiden ya, padahal sudah terkenal cerdas Islam ya, ibadah. Contohnya profesor yang dikenal sebagai gelandang politik itu kan tetap memang sudah takdir sultan. Sultan kekuasaan itu sudah takdir ya, sing pelongo gak ngapa-ngapain tiba-tiba jadi jabatan tinggi di negara ini nomor 2 ya kan. Umur usia juga takdir. Dan yang kelima adalah istihad. Ada 5 yang hal diistihadkan yang yang harus kita perjuangkan mati-matian. Surga itu nggak takdir, surga neraka itu nggak takdir, itu adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan. Istihad ada peran kita di dalamnya, nggak bisa kemudian awal diri ya meskipun ada perannya Tuhan, tetap Allah yang menentukan, tapi itu bisa kita usahakan gitu maksudnya. Apalagi kan ada istilah nanti hisab ya, banyak buruknya amal. Jannah dan nar, surga pertama surga, kedua neraka, itu takdir. Afah itu sifat, sikap yang halus gitu ya, maaf gitu kan, pukul pleaser gitu. Al furusiah itu apa jenenge tunggangan, pinter pinter nyetir, pinter nunggang jaran ya. Saya dulu kan nunggang, kalau sekarang kan berarti nyetir kan, mengemudi itu harus kita usahakan. Gak bisa kemudian awal dewi moro-moro takdirkan misal nyupir kan gak. Kalau kita nulis, nah ini nulis ini gak kemudian bakat tuh gak, nulis ini gak bakat. Saya pribadi kalau bicara yang saya tahu karena saya sendiri ya, nulis itu ya sekarang mungkin teman-teman melihatnya ya kayak ngono lah, APLE ya kan. Tapi itu sudah dari dulu saya kemudian belajar nulis, gak kemudian kemarin sore kan gak ada kemudian buah yang kita makan sekarang itu tanamnya kemarin pagi kan gak ada kan lama. Nah itu kan neraka, apa itu sikap kita pemaaf, publiker itu kalau kita halus itu. Afagi juga bisa itulah pokoknya tentang sikap-sikap itu. Wal rusuyah, menyupir, keahlian komputer, teknik itu bisa kita usahakan. Apalagi sekarang di Indonesia LPDP sedang 80% ke STEM ya, ke STEM ya, science, teknologi. Kemudian kayaknya apa? Pokoknya itulah matematik ya, tentang matematika dan lain-lain itu bisa kok sebenarnya diusahakan. Kalau kom satu arati bil adati sudah memang itu sudah hukum alam kita, nggak ada takdirnya, dan juga bukan sebuah takdir yang ditentukan oleh Allah, dan juga nggak harus diperjuangkan keras banget makan ya kan. Hukum alam kan, siapapun itu mangan, itu butuh, nggak mangan ya mati ngono, pada umi turu kan. Tidur itu sudah hukum alam kita, tidur. Kalau masih berjalan mau kemana, kita mau hijrah, mau menetap, alias kita bisa berjalan kaki, ini hukum alam. Kita nggak dilatih pun, misal cilik udah dilatih oleh keributan, tetap bakal bisa berjalan, karena itu hukum alam manusia ya. Meskipun beberapa case ada yang mohon maaf disabilitas ya, nikah ini juga nggak takdir kan, nggak menurutnya Imam Nawawi ya, itu bukan bagian dari takdir, yang jodoh dari takdir enggak. Awakmu iso kok nikah ini kayak hukum alam ya, namanya menungso yo harus ada nafsu hasrat ya, yang harus diutarakan ya. Ini gak ngono ya nggak apa-apa, nggak sampai mati juga ya. Tak witilan apa tahu. Kemudian ada 5 hal yang itu sifatnya adalah hati, yang sifatnya di dalam hati. Zuhud itu bukan takdir, bukan istihad, tapi iya ya, refleks hati gitu. Pinter, cerdas, badli,
desa-desa itu kerdiknya masya Allah itu. Tapi kan untuk membahas hal-hal global secara general kan belum paham. Tapi kan cerdik, nggak ngerti rumusnya, tapi cara membenarkannya itu kan bisa. Bahkan servis-servis yang paling handal itu, servis komputer yang handal itu rata-rata berantakan, gak jelas. Tapi itu handal. Tapi servis komputer sih buka ruko, itu kadang malah awal dewi kadang bertanya-tanya. Teman-teman pernah ngerasain gitu nggak? Saya kan pernah. Servis yang itu menjadi andalannya masyarakat sekitar. Terus kalau terbengkalai juga nggak jelas orangnya. Tapi itu yang paling bagus. Sing tatanannya rapi itu malah kayak gak meyakinkan. Nah, wal badal keberanian ya, keberanian itu juga yang itu letaknya ada di bawah sadar kita juga. Berjimal, perhatikan ya. Haibah, haibah ini apa namanya? Haibah itu semacam kayak wibawa. Yo, mesti wibawa kita lah. Wah, ini orangnya kelihatan berpengaruh. Buat psikologinya apa nggak tahu, pasti ada ini. Terus selanjutnya teman-teman ya. Fahada ila sabili khair wa syarr. Qala Ibnu Mas'ud fi qouli ta'ala. Fahadaina hulan nutuhaki dan ingsun ing ingsan. Wa nutuhaki dan ingsun Allah ing menungso. Fahadaina nasdaini ing dan loro. Kita diberikan dua jalan, yakni katoriko ini dua jalan. Maksudnya apa? Torikul khair, jalan kebaikan, wa torikul syarri, lan jalan buruk. Makanya ya tadi makanya teman-teman kemarin ada yang nanya juga sama saya, takdir itu gimana sih mas? Takdir itu mas pada bingung tentang takdir ya. Takdir itu bukan tak bedah bahwa kita tuh ada di tengah-tengah. Kalau di paling ekstrim itu yang hanya mengandalkan Allah itu kan Jabariyah, pokoknya itu takdir Allah. Pokoknya wajibnya suki, turatur para suki. Yang sifatnya itu takdir itu yang semua adalah tergantung kita, alias qadariyah. Pokoknya kayak awal itu yang pengen pinter yo, sinau terus bahkan sing pinter konslet ya akeh kan. Dia pengen suki yo kerja kemudian kerja bangkrut ya akeh kan. Awal itu nek kudu duwe kerjaan sing mantep ya kudu apa namanya sekolah sing dhuwur ya, sing sekolah dhuwur sing nganggur juga ada. Itu qadariyah ya teman-teman, kita juga asal Maturidiyah As'ariyah ya, tengah-tengah, bahwa kalau di sini toriko ini bahwa Allah itu memiliki takdir kita baik dan buruk. Nah, tinggal kita mau milih yang mana, mau condong ke kebaikan atau condong ke buruk. Nah, kalau kita memilih ke hal-hal yang baik, ya udah kita melakukan hal-hal yang sesuai untuk menuju kebaikan tadi. Lalu kita nggak sesuai dengan hal-hal yang baik tadi, ya udah jelas takdir kita adalah berarti kita memilih takdir untuk hal yang buruk ya gitu teman-teman ya. Kalau nah ini saya ingat lagi bahwa apa itu waktu ngaji zamannya di Masjid Wirboyo ya, di Masjid di Keramik Kuning itu diberikan bahwa menurut dari kitab Ihya itu bahwa takdir itu Allah itu harus menciptakan men-setting takdir kita di sini. Nah, tinggal kita mau ngambil yang mana berarti. Makanya doa itu bagi kapan juga pernah dikenal ketika itu bahwa doa itu bisa berubah takdir. Doa itu bisa berubah takdir karena dia menganggap bahwa takdir itu harus akan di lemari. Kita mau ngambil yang mana itu sesuai dengan usaha kita sekarang. Kalau Dewi kemudian pengen pinter, hatinya tenang, dan kita mengambil takdir untuk ngaji ini, berarti kita mengambil takdir kita yang tenang. Kemudian kita ingin tenang, kemudian caranya berbeda ya, pasti hasilnya juga beda. Ini gitu ya teman-teman. Asbabut darkil hajati utawi biro sebab darkul kan nemu hajat. Umah lima kana al-aqlu dalan al-aksabima tafu ilahi hajat. Bagaimana kita akan menemukan tentang kebutuhan kita ke depan. Nah, ini kan nah, jadi ini dibahas mengenai tentang filosof banget ini ya dari filsafat agama, tapi ini nah, manusia itu bagaimana, bertahan hidupnya bagaimana,
lemah, manusia itu lemah. Ya, karena lemah tadi dibuatlah dia harus bekerja sama dengan yang lain, dengan binatang lain yang mereka kuat dan soliter sendiri. Dia harus kemudian setelah usaha-usahanya tadi Allah itu waladhi qaddara fahada, Allah itu sudah memberikan takdir fahada, kemudian menunjukkan takdir-takdirnya, takdir yang menuju keburukan atau kebaikan. Hadain nastain, dan itu Allah juga memberikan kita bahwa ada jalan-jalan buruk dan jalan yang jelek, ada yang terang dan gelap, tinggal kita mau pilih yang mana. Antara dua jalan ini, hadain nastain nggak bisa bertemu bersamaan. Gelap dan terang tidak akan bisa bertemu selama-lamanya, kiri dan kanan tidak akan bertemu selama-lamanya, baik dan buruk juga tidak akan bertemu. Maka kita jalan yang mana, apapun yang jalan kita tempuh, semoga itu menuju jalan yang menuju kepadanya. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa sebab yang membuat kita untuk kemudian membutuhkan atau menunaikan kebutuhan kita, untuk memenuhi kebutuhan kita. Suma nuli lima kana lima krono perkara kana kang ono apa al aklu akal iku dalan menunjukkan nuduhake. Dalan bahasa Jawa itu berasal dari bahasa Arab mungkin ya, dalan itu kan kalau bahasa Arabnya menunjukkan petunjuk. Dalan bahasa Jawa ya jalan itu kan, dalan ala asabima ing atase pira-pira sebab perkara tapu kang narik ilahi maring ma apa hajat hajat, petunjuk-petunjuk untuk sebab-sebab yang bisa kita memenuhi hajat. Ja'ala mongko ndadekake sinten Allah Ta'ala at-idroka ing nemu wadofaro lan merkoleh maukufan ing kang den kandhekake alama ing atas perkara sama kang bagi sinten Allah wa qadaro lan wis menakdirkan Allah. Segala kebutuhan kita itu Allah yang kosama yang membagi, wa qadaro dan yang kemudian menakdirkan ya. Kaila supaya ya ta'amadu ya tamidu tetanggenan butuh fil arzaki ing dalam pira-pira rezeki ngala kulihim ing atase pira-pira akale insan khalqihi ya padha lah menungso makhluk fil ajilan ing dalam ajis apa jenenge lemah ala fatonihim ing atase pira-pira kalimatane makhluk. Jadi manusia itu di samping dia dikasih kelemahan ya kan, ya sudah kita bahas di bab sebelumnya, tapi di samping itu dikasih fatonah, kecerdasan untuk memenuhi kebutuhannya, dan manusia memiliki akal yang kemudian bisa untuk bagaimana dia bertahan hidup. Litaduma supaya langgeng lahu maring Allah apa arrogobatu demen cinta, arrogobatu lan wedi takut, wait harolan pertelo minhu saking Allah algina ing semugih ku kemarin tidak butuh atau tercukupi kodrati lan takdiri Allah. Warubama terkadang azaba ilang apa hadal makna ikhlah makna ya hadal makna laman ing atase wong sa'a kang Allah apa danu penyanane man bi khaliqi kelawan dat kang dadi akeman. Tapi beberapa orang itu ada yang kemudian suudon ya, memang secara ini manusia memang dikasih kecerdasan akal itu untuk memenuhi kebutuhannya ya kan, tetapi di sisi lain kemudian manusia tidak boleh mengandalkan akalnya sebagai hal untuk mendapatkan rezeki. Tidak boleh mengandalkan akal secara mutlak, maksudnya seperti kaum qadariyah itu ya. Ya Allah, pokoknya Gusti Allah sing takdir nih, bukan kecerdasan, bukan kepintaran, dan juga bukan paman ya. Hatta soro sehingga dadi sopo opo adalah makna sabilan ing dalan lidolalihi maring sasariman kama kola kaya oleh dan mendiake syair. Nah, ada orang-orang yang kemudian berburuk sangka kepada Allah ya, kepada Khalik yang menciptakan kita, dia merasa pintar gitu kan.
tapi ternyata rezekinya mentok. Kemudian dia menjadi suudon terhadap Allah. Kemudian ada syair subhanaman mau suci dat anzala kanurunaki al ayama ing pira-pira nikmat dino lah ing dalem pira dino masrolah ing dalem panggonane ayam masaya rolan dadekake sinten dat ana sae menungso marfudan kang den buang marmukon lan kang den lirik faakilu utawi wong kang sing berakal fatinin kang cerdas iku yaita rupek apa mazahibuhu pira-pira dalan rezekine beberapa orang cerdas itu jalan rezekinya kandas wajahilan lan pirang-pirang wong bodoh khorikin kang rusak akale talkohu iku tetemu sira ing jahil marsukon kang sugih wong sing cerdas rezekine kandas wong sing bodoh rezekinya sangat-sangat kokoh kok iso ngono hadza utawi mau fenomena di atas tadi aladhi dat tarokan dadekake al bapak ing berakale nas hairotan ingkang bingung itu menjadikan kita bingung kok iso wong sing goblok gak kuliah misalkan iso wakeh rezekine sugih gitu. Tapi sing S3 perekonomian katakanlah ekonomi ini malah gak pati kok iso ngono kan menjadikan bingung ya logisnya itu nggak masuk gitu. Wasaira lan dadekake apa alati al akila ing wong sing akal at-tanahri kang banget alime zindikon kang kafir zindik. Nah, makanya hal-hal seperti ini yang kemudian menjadikan zindik ya. Karena menganggap bahwa agama itu kayak tidak menjadi solusi. Jadi ini Gusti Allah itu dat sing alimun bikuli syai'in sing ngerti nek kita itu orang yang sangat cerdas tapi kok miskin itu kan. Nah, akhirnya menjadikan kafir zindik. Kafir zindik itu dia secara style kopiahan, secara style ketok Islam gitu kan. Ya sholat, tapi hatinya itu jauh dari Allah. Masuk gak terima nih Gusti Allah. Jadi ini Gusti Allah menghina, sugih, zat yang sugih ya kayak raya. Pencipta yang sangat Rahman Rahim itu kan. Tapi kenapa kok aku sugih, kaya, apa cerdas, tapi kok keadaan saya tidak kaya. Justru orang-orang yang miskin itu malah diberi kekayaan ini piye lah itu kafir zindik gitu. Bisa seperti itu gak terima dan takdir pangeran ya kan jenis-jenis kafir kan wakeh kalau itu gak termasuk dari bagian itu ya alhamdulillah. Makanya sering yang saya ucapkan bahwa ayatnya Allah sudah menerangkan wala ta'asu min ilah janganlah berputus asa dari segala sesuatu atau rahmatnya Allah. Maka seperti itu walau hasuna senajan bagus apa dunul akil penyanane wong sing berakal fisihati natuhi ing dalam bendere angan-angan pemikirannya yang bener tadi la alima mengkonyak ngerti bakal ruh sapa akil min ilahil masolihi saking piro-piro apa ya ilal itu cara bagian-bagian dari masoleh ing perkara sora kang dadi sapa akil bihi lawan ma sotikon iku bener la jindikon kang ora kafir. Maksudnya seumpama orang sing berakal sing cerdas tadi berbaik sangka terhadap Allah dan memperbaiki cara pandangnya, niscaya ia akan mengetahui bahwa dalam berbagai hal itu li anamin ilalil masoleh saking ilal masoleh beberapa hal-hal tentang kemaslahatan apa ma perkara wa utawi ma iku dohirun ono sing kemaslahatan yang itu jelas gitu ya nek wong pinter ya udah berarti sugih gitu kan min halan iku setengah saking ilalul masoleh ya, sebab-sebab dari hal-hal yang kemaslahatan ku gua mau utawi perkara gua utawi ma iku itu kan samar kadang-kadang ono sing samar kadang-kadang ono ada yang samar gak jelas gitu kan oh sing yo mondok tapi gak balik tenanan malah luwih alim gitu kan luwih sugih gitu kan kalau ini takaran rezeki ya bukan takaran barokah min halan setengah saking ilal masoleh
kemanfaatan kemaslahatan itu tadi iku mahipun kang den samarake samar ya tersembunyi gak samar neng tersembunyi gak roh dek neng di baru kayak metu saka ngendi ya kan sebab awake dhewe sugih saka dalan iki kan gak roh moro-moro yo sugih ngono ae oleh jodoh misalkan anak tunggal katakanlah yang misal ini atau sebaliknya kemaslahatan tadi bisa-bisa ya kekayaan tadi hilang secara sekejap kan ya saiki wakai lah mungkin nih zaman-zaman ini nggak usah kita terangkan banyak sekali ya tahu kekayaan yang datangnya mendadak cukup banyak ya sebab awake dhewe iki ikhtiar kerja nek cek nganggur ya piye carane golek kerjaan entuk orane ya urusane pangeran ngono kan sing penting awake dhewe ibadah sak kuat-kuate nahan maksiat terus sak kokoh-kokohe sak bakoh-bakoh ibadah ya kan mengenai endingnya kan yo jenengan Gusti iku sing ngatur bukan awake bukan aku pokoknya nglakoni Gusti ngono curhat ning pangeran ngono kan soalnya zaman sekarang lek curhat ning menungso iku kayak kok yo rekoso padha-padha ler rekoso ya sing penak iku yo curhat ning pangeran curhat ning menungso iku memang secara psikologis tuh bahasa kerennya harus ada rilis emosional gitu kan tapi kan nyatanya tidak semua orang yang kemudian memiliki mapan emosional ketika dicurhati malah balik sambat. Nah, paling enak ya sambat yang pangeran. Yang tidur sejadah, kalau sholat, sambat yang menungso rata-rata sekarang belum selesai kita sambat, kemudian sudah ngajak adu nasib. misal, no, misal nih, kita sambat tentang kerjaan, dia sambat tentang jodoh. Sebaliknya kita sambat tentang jodoh, dia malah sambat lagi balik tentang bagaimana dia kuliahnya belum selesai, misalnya. Ya, sama sinawang. Karena teman-teman zaman sekarang ini jadilah pendengar yang baik ya meskipun memang susah ya menjadi pendengar yang baik itu nenek sing curhat ya rungokne ya rungokne ya sebelum dia itu bertanya lah awakmu piye nah sebelum dia bertanya bagaimana keadaanmu nggak usah tekon di awak dewi nggak usah tekon nggak usah apa namanya nggak usah awak dewi curhat aku lo ini nggak usah kecuali kalau dia sudah sewambat wakai dan kemudian minta pendapat ya udah kita kasih pendapat nek gurung dikasih waktu untuk ngomong gak usah ngomong atau kadang banyak orang-orang itu cuma ingin didengarkan ya gak peduli apa itu mau ngomong apa biasanya gitu ya saya korban dari sambatan netizen yang begitu banyak ya sama ngerti ya kan yang saya masalah wong awak dhewe masalahnya juga beres seperti itu tadi ada kemaslahatan yang sifatnya itu jelas ya nek wong pinter ya jelas sugih ya kan misalkan lulusan pramugari misalkan genah nek sugih ya kan misalkan ya karena uangnya banyak ada yang modelnya itu ya samar masih nek cara bahasa kerennya itu apa namanya gambling nggak ketok gitu loh masih gambling ada yang memang tersembunyi seperti itu adalah hikmatan krono hikmah istaksaron kang bekas atau milih dan Allah bisa kelawan hikmah memang itu adalah hikmahnya Allah ya. Hikmah dari Allah kebijakan dari Allah maksudnya kebijakan Allah walidhalika lan krono mengkono hasnadun akil fisari nadori kola Nabi sallallahu alaihi wasallam husnudoni utawi bagus husnudon billahi kelawan Allah iku min ibadatillah saking ibadah tapi ya sekarang yang seudon itu dan ini banyak di negara-negara Timur Tengah itu pemuda-pemuda yang kemudian pada agnostik pada murtad ya lebih ke arah agnostik ya kafir sindik lah masalah ya cek sholat tapi dia nggak yakin nih gue pangeran yo ibadahnya formalitas nggak ateis gitu kan tapi kemudian apa namanya apa karena gangguan emosional dan finansial yang macam-macam urip gak berubah-ubah suudon pangeran ya kan suudon pangeran nah itu kemudian mereka pada nggak percaya lagi gitu loh nah, makanya kita untuk husnudon itu menjadi sebuah hal yang menurut kanjeng Nabi dan ini bukan kalau menurut kanjeng Nabi otomatis ya dalam beberapa hadis ya kemudian menjadi ini adalah kalamnya Allah gitu ya husnudon seperti itu husnudon kepada Allah itu adalah sebagian dari ibadah ya, teman-teman saya kisah lagi mumet ya pokoknya awal itu makhluk ciptaan namanya ciptaan tuh
pasti ada yang menciptakan. Lah, namanya ciptaan yang bertanggung jawab penuh terhadap suatu ciptaan adalah sang pencipta. Awake dhewe diciptakne sugih yo kira cepet Gusti lho. Diciptakne rekoso yo aja suwi-suwi Gusti lho. Diciptakne miskin yo aja lah Gusti nek ra kuat ngono kan misalkan. Ya pokoknya nrimo ya kan. Karena kita dan makhluk dan otomatis urusannya kholik. Kemudian al-akhtu utawi ngalap minat dunia saking dunia binasibin kelawan tutupan mengambil bagian dari dunia ini. Nah, ini bab yang harusnya kita pelajari ya. Makanya saya kemarin itu waktu membahas tentang al-adabu fiddin itu kayak ya Allah ini gak relevan, maksudnya gak relevan tuh gak cocok kalau kita bahas untuk anak-anak muda sing energinya wis pokoknya pengen merubah dunia ini. Kemudian yang bab sebelumnya itu kan mengajak kita memang untuk gak usah suki santai nenggonin dunia, orang usah akeh-akeh dunia lah ini nggak cocok lah. Bab yang ini al-adabu fidunya ini adabu fidunya ini cocok banget mengambil bagian dari dunia. Bagaimana konsep mengambil bagian dari dunia itu? Sumanuli innallaha ta'ala ja'ala dadi akeh asbab hajatihi ing pira-pira sebabe hajat kebutuhane menungso. Wa hayalalan pira-pira reka dayane apese menungso fidunya ing dalem dunya ala tikang ja'ala hakang dadi akeh Allah darut taklifin ing omah merti-merti. Dunia ini adalah rumah perhitungan wa amalin dan amal perbuatan. Maka maja ala baik oleh dari Allah al akhirat yang akhirat dan akhirat iku akhirat darat ing omah panggonan daru kororin ing panggonan tetap. Akhirat itu tempat yang menetap, wajazin lebih waras. Dunia itu tempat hitung-hitungan dan amal. Kalau akhirat itu adalah tempat yang tetap dan juga balasan. Palazima mengko tetap linda dikakrono mengkono ja'ala asbab hajati ayat sifat yento gunakake al insan sapa al insan menungso ila dunyahu ing donya ne menungso hadan ing bagian bin inayatihi saking beberapa panene insan menungso setunggal kelakuan lagina iku ora ono kecukupan lagina ora ono semugih mujub lan kedue menungso lan tazawudi saking ngalap sangu minha saking dunya di akhirat krono akhirat man insan walalan ora lahu kedue insan butun utawi menghindari minsatil hilati saking buntune kebutuhan pihak di dalam dunia, karena pasti kita itu butuh terhadap dunia ini ya, untuk mengarahkan sebagian perhatian kita terhadap urusan dunia, karena kita tidak akan mungkin nyampe pada level akhirat kecuali kita berbekal di dunia ini, dan kita tidak bisa budak minsatil khilati, gak mungkin awalnya menghindari dari kebutuhan-kebutuhan di dunia ini, gak mungkin. Indah hajati ing dalam mungguhe hajat kebutuhane insan walaisalan ora ono iku fi hadal qaul taksin suto yuto lima dak krono perkara karena kang musnu terus ten kita kila dan ucapake minta kifuduliha setengah saking luwihane dunyo waya jeri nafsi lan nyegah nafsu ngan rogubati men ambisi fi dalam dunya bal balik atau utawi wong demen pihak ing dalem dunya iku malumu paitu wong sing cinta ke dunia itu dihina ya boleh bataliku buduliha tapi mencari keleluihan atau berlebihan ya sama aja dan tercela ya cara Jawa ini dan winoto Indonesia ini dicela mencari kelebihan dunia. Nah, bagaimana kemudian kita nggak boleh mencari kelebihannya dan tidak boleh cinta. Terus bagaimana kita mencari dunia warab batu utawi teman? Bagaimana orang yang cinta dunia itu? Iku inamatah tasu sini dadi bima kelawan perkara jawaza kang lewati kodrol hajati ing leluhane atas hajat. Cinta itu ketika kita suka leluwihan pihan iku inama yang taliku ang mesti dadi kangcap kalama ing atas perkara zada kang tambah ala qadri kifayati ing atase kira-kira cukup, dan mencari kelebihan itu ketika kita sudah cukup. Kok cukup kok cek golek terus naik
itu berlebihan di dalam dunia. Mencari kita boleh, tetapi nggak boleh fudul. Bagaimana itu berlebihan di dalam dunia? Yaitu ketika kita cukup ya, cukup gitu tuku Fortuner misalkan. Ya enggak, cukup tuku Fortuner nek undang nek Papua ya gak apa-apa, cukup itu namanya. Tapi nek awake dhewe memang katakanlah pengurus pondok terus jaluke tumpakane aerok kan lah, itu bisa dikatakan fudul. Cukup ya boleh ya, kebutuhan pondok itu apa lah? Memang perginya di lingkup kabupaten ya, oh cukup lah kan gitu kan. Nah, kemudian bagaimana tentang cinta dunia ya, ketika kita sudah tidak butuh ya, cinta itu kita tidak butuh tetapi mencari-carinya terus. Nah, itu namanya cinta dunia. Nah, sekarang teman-teman ya, kalian yang kemudian berantem di akar rumput tentang NU, tentang apa ya, tentang kasus-kasus orang-orang berselingkuh itu ya di akar-akar rumput itu. Pokoknya ya kasus-kasus saja lah. Sekarang itu pemimpin tingkat kalian, kita ya, pemimpin kita di tingkat atas itu pada bagi-bagi kursi, sedangkan yang di bawah pada susah mencari rupiah, yang di atas pada bagi-bagi kursi. Sekarang itu deputi BI, deputi BI, calon deputi BI itu adalah ponakannya Prabowo, ponakannya presiden, nyalon deputi BI. Dia keluar dari partai Gerindra kemudian nyalon deputi BI. Bayangkan, kan nggak mungkin itu kalau tidak seizin seorang paman ya. Ponakan pengen nyalon deputi BI ya, sing nyekel duit se Indonesia ini katakanlah, kemudian minta izin presiden yang itu adalah pamannya, jelas boleh. Terus kemudian kejaksaan agung itu istrinya itu jadi apa ya, pokoknya juga jadi pejabat tingkat tinggi, eselon 2 kalau nggak salah, bagi-bagi kursi pokoknya. Terus teman-teman kalau mau meneliti lagi MBG ya, MBG itu teman-teman, sekian dari yayasan yang mengelola itu adalah dari unsur partai politik ya, si presiden, orang dekatnya presiden, orang-orang TNI, orang-orang kejaksaan, terus kemudian bahkan pejabat itu sendiri itu pada mengelola yayasan itu. Padahal kayak yang di bawah itu masih banyak yang benar-benar susah payah itu, tapi yang di atas bagi-bagi. Nah, inilah yang dinamakan leluhian. Wes, gak usah bingung. Nah, memang kita nggak bisa membalas, nanti tuntut aja nanti waktu di minggu akhirat, tuntut bareng-bareng. Nah, banyak rakyat bawah yang masih susahnya, di atas malah bagi-bagi kursi, kan kayak enggak. Ini namanya wes rogobah ya, dan juga fudul ya. Maksudnya gimana ya, nggak apa-apa seperti itu, tapi kan mekanismenya juga nggak seperti itu, harus melalui mekanisme yang lelang kayak kan enggak. Pokoknya kita sebagai awal ngaji menurut kami namanya menghujat pemerintah yang menghujat, yang penting menghujatnya bener aja fitnah. Fakat kola Allah Ta'ala li Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Fa'idha Fa'idha Tafang Sabur Fa'idha, ising ayat yang sering kita dengungkan. Fa'idha dalam nalikan rampung sama siro fansab mengko jejeko ibadah, maksudnya ngadek berdiri ibadah. Selesai kita mencari rezeki, maka kita beribadah. Wa ila rabbika lan maring pengiran siro farqot mengko demen sama siro. Maksudnya nenggone pengiran awake dhewe iki cinta iki nenggone pengiran. Jangan sampai kemudian sering kali terjadi kita itu mencari uang untuk ibadah. Bukan kemudian kita meninggalkan ibadah untuk mencari uang. Sing lembur kayak, sing lemburan dan yang lain-lain. Jam kerja teman-teman normal 8 jam ya. Nakes terus apa mana? Dan karyawan-karyawan kan banyak nakes yang itu sangat-sangat over jamnya itu. Nggak manusiawi banget. Karena saya punya temen yang nakes ya gitu nasibnya, dan kasihan banget pokoknya. Tapi yo gajinya ya oke emang, tapi yo dia cari rezeki yang kemudian demi rezeki tadi meninggalkan sang pemberi rezeki. Bagaimana coba? Pola sinten ahlu takwil. Faidah farta yang dalam nalikane rampung sama sirah min umuri dunia ka saking biro-biro urusan dunia sirah. Pangsop mengko ngateko fi ibadah rabbika ing dalam ibadah marang pangeran sira. Walai salan ora ono apa ada kaul ikilah kaul bin saking Allah taliban ikut demenake li nabi maring nabi Allah sallallahu alaihi wasallam iya edel. Ngelingake cintanya itu tetap ke pangeran, nggak cinta ke bos, nggak cinta ke posisi kerjaannya itu maksudnya. Walakin tetap ini nada bahu andun
dorong sinten Allah ing nabi ila aktil bulugati maring ngalap sangu minha saking dunia. Ayat ini memang ada faedah pengetahuan disuruh mencari pekerjaan itu sekedar untuk akhdil bulugati minha, ngalap sangu, mencari sangu mungkin ibadah, bukan untuk rogobah fiha, bukan untuk cinta terhadap dunia tadi, tapi mencari sangu ibadah, yaitu kelambi untuk aurat, tuku mobil gitu, pengajian gitu, dan iso jenenge jamaah wong akeh gitu kan. So nganter anak ini pondok. Wa'ala hadal makna sesuai makna ini tadi. Kala ngendikan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa ora ono apa khairukum wong luwih bagus-bagus sira kabeh iku man wong tarkat dunya ing wong kang ninggal dunya lil akhirat karena akhirat. Bukan berarti yang paling baik itu orang-orang yang meninggalkan dunia untuk akhirat. Walal akhirat lil dunya, dan tidak pula walal akhirat meninggalkan akhirat demi dunia. Bukan begitu pula. Orang yang terbaik itu bukan orang yang meninggalkan dunia untuk akhirat, dan bukan pula orang yang meninggalkan akhirat untuk dunia. Tetapi walakin khairukum luwih tawi luwih bagus-bagus sira kabeh iku man wong aku udah ngalap yang mencari min hadihi saking dunia bilang akhirat, yang boleh dunia, yang boleh akhirat itu sebagus menurut Kanjeng Nabi. Baru wiya Nabi sallallahu alaihi wasallam kola nikmal matoyatu utawi luweh bagus-bagus luweh nikmat-nikmate tunggangan atunya utawi dunya partahiluha mongko budal sira lawan numpak dunya tubalikukum mongko numen nekake apa dunya ing sira kabeh al akhirat ing akhirat. Karena kita mengangkat kendaraan dunia untuk mencapai akhirat, maksudnya ya semono lah pokoknya lah pelajaran dasar kan wadamalan maitu atau apa ya ngomentari gitu lah bahasanya ngomen sapa rajulun wong lanang artinya itunya wong lanang ki benci terhadap dunia ngindang Ali bin Abi Thalib karamahullah wajah. Karena wong lanang kemudian benci dunia, kemudian di hadapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib kemudian makola monggo jawab sinten Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an adunya atau itunya ikut harus bikin rumahnya orang-orang yang jujur diman kedui wong sedekah kang jujur sapa man ing dunya wa daruna lan rumahnya keselamatan liman maring kedui wong fahima kang paham sapa man anha sang dunya wa daru ginan lan rumah ginan rumah kekayaan liman kedui wong tajawatu kang gawe sangu minha saking dunya. Rumah kaya maksudnya menjadi ladang untuk mencari sangu menuju akhirat sing ngono. Wahaka nyeritakake sinten Imam Muqatil, anak Ibrahim Al-Khalil kang dadi kekasih Allah. Khalilullah, Nabi Ibrahim itu Khalilullah. Wa ala nabiyina wa alaihi salam, wa alaihi salatu wassalam. Bayang no ya. Kan memang kan Nabi Musa kan kalimullah ya. Nabi Musa kan kalimullah. Nabi yang kemudian diberi kesempatan untuk bisa berkalam, bertutur kata langsung sama pada Allah. Nah, Nabi Ibrahim ini adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Kenapa kok dinamakan kekasih ya? Banyak alasannya. Nah, kalau kita yang namanya kekasih ya, versi kita namanya kekasih itu kan yo mesra, poina, uripe damai, nggak enek opo-opo cobaan. Tapi Nabi Ibrahim yang terkenal dengan Khalilullah, bagaimana kehidupan beliau yang begitu luar biasa, nggak masuk akalnya, diuji, dibuang kan, kemudian mencapai level pemikiran yang berfilosofis ya waktu itu, nyari Tuhan, apa gunung iki ya Tuhanku ya, apa langit iki, apa bintang-bintang, tapi nek isian kok gunung kayak Tuhan kan itu kan ada dia gunung, apakah ini Tuhan gunung kita gede, tapi kok lu gede langit, tapi langit nek awan peteng atau bintang itu indah banget tapi hilang nek awan, siapa Tuhan ya? Bagaimana Nabi Ibrahim itu dipanggil mendapatkan pangkat sebagai Khalilullah
itu tidak kemudian dimanja oleh Allah, enggak, melalui cobaan yang filosofisnya membingungkan. Makanya kemarin story yang saya buat kemarin, orang yang bingung itu berarti kita ya mencari. Namanya orang mencari pasti bingung. Kalau kita nggak merasakan kebingungan, jangan-jangan kita nggak pernah mencari, gitu. Nggak pernah mencari tentang Allah. Jadi maksudnya ini, teman-teman yang bingung masalah urip iki, apalagi bingung mikir nih tauhid katakanlah ya, sampai level itu misalkan, nggak nyampe sih, nggak nyampe ya nggak usah. Siapa tahu teman-teman ini adalah ya, bukan khalil, aulia ilah, kasih Allah, bukan khalil, khalil miliknya kasih Nabi. Aulia ilah, siapa tahu ya, sama-sama kekasihnya Allah. Nah, Nabi Ibrahim itu, ya Robbi, sampai ya Robbi tuh, pengiran hatta mata, sampai kapan? Antara dada, miter-miter ingsun, ditolak dunia yang dalam golek dunia. Sampai kapan aku ini mencari dunia? Fakila dan ucapake lahu marang Nabi Ibrahim, amsik ngekerong, kan ada saking hatta mata. Tahanlah pertanyaanmu itu. Mufalisa mau ke orang apa tolong mencari pengupot jiwa, mencari kehidupan, mencari apa ya, sesuap nasi. Mintalah dunia saking melihat dunia. Bekerja itu bukan bagian dari mencari dunia. Pasti menurut Wakola Sufyan Sauri rahmatullahi alaih maktubun dan tertulis fit Taurat dalam kitab Taurat. Tidak karena utawi dalam nalikane ono filbeti iku filbeti dalam omah. Apa birun gandum fat abad mongko ngibadah sira wa dalam yakun mongko dalam nalikane ora ono fatlub mong ora ono gandum fatlub mongko boleh sira ing gandum ya itu ada. Ini maksudnya di rumahmu sudah tercukupi kebutuhan hidup yo ibadah. Tapi nek di rumahmu gak ono kebutuhan hidup yo golek. Kemudian beliau menghentikan ya Ibnu Adam harik ubah sira. Ya daka ing tangan sira, tangan kita. Yusab ibu mongko den sebabake laka kedue sira rezeki sira. Gerakanlah tanganmu maka akan datang rezeki padamu. Ini kemudian Mbah Yai Marzuki pernah menghentikan ini, terkenal di kalangan Satrio Boyo. Harik yadaka fa'anzala rizqoka. Atau kalian sudah pernah dengar. Harik yadaka fa'anzala rizqoka. Ya mirip lah artinya sama ini. Meskipun beda redaksinya. Harik yadaka fa'anzala rizqoka. Gerakanlah tanganmu maka rezeki akan datang padamu. Yo, kreativitas kita maksudnya. Kreativitas melalui entah itu menulis, bagi yang bisa menulis. Kreativitas yang jualan apa nggak jenengi buat nikahan itu seserahan itu ya apa wae Excel berarti nih gue administrasi ya kan singgung intermekanik ya mekanik pokoknya gak oleh menang lah wae Kakola batul ukama laisa ora ono min arababate iku saking demen cinta itunya dan tunyo apa iki sabuma golek perkara yang sunu kang ngreksa al irdo ing keprawiran pihak ing dalem dunia bukan bagian dari cinta dunia sesuatu yang kita mencari sesuatu yang itu untuk menjaga wibawa kita itu bukan berarti untuk menjaga wibawa kita itu bukan berarti mencari apa ya demen bukan cinta dunia mencari tidak dinamakan cinta dunia kita mencari sesuatu yang itu bisa menjaga kewibawaan kita kerja bukan berarti awal itu cinta dunia enggak tapi untuk menjaga wibawa kita supaya tidak minta-minta supaya tidak ibadahnya enggak terganggu dan lain-lain benisa zakat kan itu enggak cinta dunia intinya adalah kerja itu jelas kewajiban bagi kita semua apalah badul mudaba laisa ora ono minal hirsi saking lubo dunia cinta dunia apa istilah buma narik perkara yaku tukang kang mikuati apa mah badan juga bukan bagian dari cinta dunia mencari sesuatu yang bisa menguatkan badan kita awal dewi main futsal itu yo gak cinta dunia kan niat olahraga awal dia neng game itu tidak bisa dikatakan cinta dunia selama niatnya kita benar neng game niatnya wong lanang misalkan golek sing bening kleru wong wedok neng game golek sing berotot nah iya kleru niat untuk olahraga supaya kuat badannya Akola Mahmud Al-Waraqi wong kang nulis kertas nulis maksudnya latat tapi ojo ngenut mbureni sira jangan ngikut-ngikuti atunya yang dunya wa ayam mahalan pira-pira dina di dunya zaman ing maitu wa intarot lamun
mubeng bika kelawan sira apa daerah hubungan. Kayak rupanya min sakitunya saking mulian itunya. Min fadliha saking keutamaan itunya. An krono temen sendiri kelakuan pihak lawan tunyo istus tatriku iku den temu apalagi kita akhirnya. Faidan, maka seperti tadi lima orang perkara lazima teman-teman lazim make 5 orang perkara bayana kang mentela apa mak ananderu angen-angen fi umur itunya dalam pira-pira umur itunya wajib mengwajib apa sabru awalihan jajan utawa nguji dunya berkas lan buka ngan jihati ing denomina saking ararai dadi stabil waktu lalihalan sasate dunia tidak lama supaya weruh asbab solahnya sebab bagus di dunia fasad halan rusak di dunia pemawadalan bahan asale pemawada umrani halan bahan asale terjol dunia akeh dari mana dunia ini banyak hasil yang banyak di mana tuh khorobi halan rusak di dunia ditantafi krono ilang supaya ilang an ahliya saking ahline dunya apa subahun pira-pira jumbuhi bingungan al khairat ing akhirat al khairat ing kebagusan matan jalalan pertela jelas lahum ketuwe ahluha ahli dunya apa asabul khirati sebabe kebagusan baik situ mengkono sapa ahli dunya al umura ing perkara min abu wabiya saking pira-pira pintu dari gerbang pintu-pintu atau jalan-jalan tadi jalan-jalan untuk mencari dunia waya ta'midulan tetanggenan atau nejo sapa ahli dunya solahi qawaitiha ing baguse pira-pira pokok dunya was babiran pira-pira sebab dunia solah dunia utawi bagus dunia bisa yakni itu ada 2 perkara. Lam ana solah dunia mutabiran min wajhaini. Bagusan dunia itu ada 2 jalan. Awalahuma utawi yang pertama dunia ini maksudnya adalah keadaan ideal dunia ini ada 2. Awalahuma kawitan ini bagus tadi seolah yang tadimu jadi runtut biji kelawan ma apa umur jumlatiha perkara-perkara global. Yang pertama itu kondisi global stabil. Bahasanya tengkang itu iku perkara yang iku kang bagus biji kelawan ma apa halukuli wahidin keadaane saben-saben siji min ahliya saking keadaane apa jenenge dunia. Pertama adalah kestabilan secara makro ya bahasa ekonomi ini. Kestabilan yang kedua, ideal yang kedua adalah stabil secara mikro, secara individu. Karena memang dunia ini kan maju, kadang itu dunia maju, tapi keadaan individunya melemah gitu loh. Sebaliknya, individu-individu ini ada bagian-bagian di dunia ini yang individunya bagus-bagus, tetapi secara global sedang terpuruk, sedang perang dan lain-lain. Bahwa utawi 2 keadaan tadi, makro, mikro, personal dan global. Iku saya ani 2 perkara lah soalnya kang ora bagus iku maujud ya li ahadina kedua salah siji nih. Nek salah siji nih elek ya elek kabeh. Nek personalnya bagus, globalnya jelek ya tetep ae gak ideal. Atau sebaliknya, ilah bisa hibi lawan kerja lawan ruangi ahadi masalah sini. Di anaman krono temen sune di anamin sorry hati haluhu krono temen sune saking baguse tingkah iman malah fasa dunia sartane rusak itunya waktu lali mulihalan cacate pira-pira perkara itu yang agama orang sepi layak agama iku orang sepi apa ayat ati yang to brentek ilahi maring man apa fasada rusak dunya ya di halan cacake ing daleman apa istilaluha cacat dunya li ana ukrono temen man minha saking dunya iku ya sami itu ngalap sapoman wala halan ketuwi dunya pesta itu cawe-cawe sapoman siap-siap sapoman di secara personal dan keadaan dunia secara global ini harus baik kedua-duanya jangan sampai kemudian personalnya bagus orangnya wapi-wapi tapi ternyata SDA-nya rusak gak ada keadaan yang SDA-nya juga bagus sangat ideal tapi keadaan SDM-nya nggak bisa ngurus katanya juga ya, negara kita itu bagaimana
saya kira SDM dan SDM-nya ini bodoh-bodoh lekas jelas. Ya Allah, janganlah, banyak yang soleh ya dunia kita, termasuk Jatra lah Indonesia ini. Kita 50-50, 50-50. Oh, waman tadi sapa nemong iku pas ada terusak apa man apa halu tingkah man ma solah itunya sartane mong nek personalnya bagus rusak tapi sartane global keadaan bagus wanta domalan dadi runtute umuriha perkara dunia lam yajid mengkora nemu soman li solihiha ing bagus dunia talatan ing dadan keadaan dunia sama keadaan dunia sedang bagus tapi keadaan kita itu lagi jelek kan juga nggak enak. Wakeh misalnya akeh wisata ono MRT ono bus tapi kita kan nggak pernah nggak merasakan kan jadi nggak atau nggak mampu untuk merasakannya kan juga tidak lega nggak enak itu walalan orang listikomatiha krono jejeke apa jenenge apa ya jejeke bahasa ini listikoma berdiri tegak apa dunia kasaron ing labet di alam insana krono temen menungso ikut dunia nafsahu iku sesuai dengan keadaannya sendiri. Oleh sama Qur'an iku yaro ninggali soman asolah yang bagus ila ida maka orang-orang itu yang tidak akan menganggap dunia ini bagus ila ida krono tidak ninggali solahat bagus apa apa dunia lahu keterima walaya situlah orang namus momen al-fasad yang rusak ila fasadat kejaba rusak apa dunia alingan aseman nek keadaan orang tadi ya makanya survei ini harus menyeluruh kalau sekarang ini ya keadaan dunia itu kalau orang yang sugih ya dia akan menganggap dunia ini baik-baik saja jelas itu makanya Pak Prabowo atau pejabat-pejabat yang lain melihat ya kita kan baik-baik saja Indonesia kan sedang baik-baik saja karena dia berangkat dari keadaan dirinya yang baik-baik saja coba tanyakan kepada orang-orang yang nganggur orang-orang yang habis PHK pasti menganggap Indonesia ini nggak baik-baik saja. Jadi ya POV-nya tergantung yang mengalami. Lihat anak nafsu krono nafsu neman, awal neman itu aku suluh khusus, makan utawi tingkah iman itu amas suluh ning gepok. Pas orang mau jadi apa nan ruhu oleh ningali neman gila mamaring perkara ya khusus apa man iku masuk konten wake. Orang-orang akan cenderung menilai hal-hal yang itu sangat sentimental terhadap dirinya sendiri. Tapi berulang kira neman kalau mangira perkara ya mas suhu gepok sapa gepok ingman ku mau kuvan den kandekake al istilahku utawi beda-beda perbedaan itu sababul litawuni sebab tulung-tulungan walau misabi al-fatihah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalamu